Selamat sore. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa para sahabat gembala dalam serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Berjumpa kembali untuk kita bersama-sama belajar. Baik sahabat gembala yang ada di Zoom, juga yang menyaksikan melalui YouTube, biarlah kembali dalam pembelajaran kita saat ini kita kembali dibekali oleh firman Tuhan. Masih seputar tentang pembahasan eskatologi. Kali ini tema yang kemudian kita akan bahas bersama Pak Gem kali ini adalah pengalaman keselamatan dalam eskatologi, di mana menapaki jalan kerajaan Allah. Kalau kita kemudian membahas tentang keselamatan, tentu sebagai orang yang percaya sudah tidak asing ya, sahabat gembala. Tetapi kalau sore hari ini kita akan membahas keselamatan dalam eskatologi, tentu menjadi topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari. Bersama kita kali ini kembali dengan Pak Gem, Pendeta Haniel van de Krok. Kita akan membahas tentang keselamatan dalam eskatologi dengan harapan membangun wawasan jemaat lebih alkitabiah, karena orang benar hidup oleh firman. Selamat sore Pak Gem. Selamat sore, selamat Kita malam. akan segera mulai ya. Baik. Kita akan awali di dalam doa. Ya. Mari para sahabat gembala, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Waktu yang ada Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu, secara khusus memperhatikan keselamatan dalam eskatologi. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kami, memberikan kami pengertian untuk memahami kebenaran-Mu, sehingga melalui kebenaran-Mu kami beroleh pengetahuan yang mengubah kehidupan kami untuk lebih sungguh, lebih setia, dan lebih taat kepada Tuhan. Memberkati pagem kami, Pendeta Haniel van de Krok yang akan membawakan kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi kehidupan hamba-Mu, bahkan kami semua untuk memahami kebenaran-Mu. Kami memulai pembelajaran kami saat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Bicara tentang keselamatan tentu hal yang sering dibicarakan di dalam kalangan Kristen. Tapi kali ini membahas keselamatan dalam eskatologi itu hal yang luar biasa, karena kita akan sama-sama melihat keselamatan itu dari perspektif eskatologi. Di segmen yang pertama ini kita akan mulai berpetualang menjelajahi Alkitab bersama Pak Gem kita ke channel Gembala. Pak Gem, sore ini hal yang cukup membuat orang penasaran adalah bagaimana keselamatan itu dibahas dalam eskatologi. Apa hubungannya kira-kira? Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan sobat gembala yang mengikuti dan setia mengikuti serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku ini. Dan ya, di dalam pembahasan kita mengenai eskatologi, memang kita banyak mengangkat tema-tema juga yang berhubungan dengan disiplin pelajaran lain, ya, atau kalau di dalam orang sekolahan kita sebut dengan disiplin ilmu yang lain. Karena saya melihat di dalam Alkitab tema-tema pengajaran ini itu memang saling berkaitan, ya. Termasuk juga apa yang akan kita lihat dengan eskatologi dan keselamatan, atau di dalam dunia orang belajar lebih dikenal dengan kata soteriologi. Nah, pertanyaannya mungkin apa hubungannya keselamatan itu dengan eskatologi? Kalau kita melihat Alkitab ini secara utuh,
secara lengkap dari catatan-catatan awal sampai kepada catatan-catatan terakhir, ya. Sebutlah mudahnya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, gitu. Karena memang susunan kanonik Alkitab kita dimulai dari Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Maka kita akan mendapati satu hubungan antara keselamatan itu dengan eskatologi, atau bahkan lebih cocok kalau saya katakan bagaimana kita memahami keselamatan di dalam perspektif eskatologi. Itu mungkin hanya satu hal saja sih ya yang perlu kita garis bawahi, bahwa keselamatan ini adalah pekerjaan Allah yang berproses, tetapi juga kekhawatiran. Jadi kalau pernah sahabat gembala mengingat pada episode pertama gitu, kita membahas eskatologi masih di dalam orientasi pengenalan eskatologi. Itu ada juga harapan, ada juga kekhawatiran. Kekhawatiran bukan berarti bahwa pekerjaan keselamatan itu bisa gagal, ya, tidak. Karena dari sudut pandang Allah tidak mungkin ada pekerjaan Allah yang gagal. Tapi kekhawatiran itu lebih tepat jika saya katakan terjadi oleh karena pekerjaan Allah, pekerjaan keselamatan digagalkan oleh manusia. Nah, itu lebih tepatnya mungkin saya katakan seperti itu ya. Jadi di dalam satu kurun waktu tertentu, pekerjaan Allah ini kan harus juga melibatkan semua orang, saya katakan begitulah ya. Walau ya itu tidak semua orang pada akhirnya akan merespon, akan menanggapi. Mungkin ada yang apatis, ada yang cuek-cuek saja, dan itulah yang kemudian nantinya menjadi sebuah gerakan untuk menggagalkan tadi ya. Itu yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Tapi kalau kita melihat pekerjaan Allah dalam hal menyelamatkan manusia, dan itu sudah terjadi sejak dari dosa pertama kali masuk di dalam diri manusia. Jadi keselamatan di dalam sudut pandang eskatologi ini, dalam perspektif eskatologi, adalah satu proses pekerjaan Allah yang berproses di dalam diri seseorang untuk menerima firman, kemudian menghidupi firman itu sendiri, dan sedapat mungkin mewujudkan itu ya, harapan-harapan Allah di dalam firman yang dia hidupi. Atau lebih tepatnya juga bisa dikatakan dia sang pengikut Tuhan ini mencoba untuk berani memberi hidupnya bagi lingkungannya, bagi dunia, setelah dia menghidupi firman. Itu sebutlah 3 proses utamanya. Ya. Dia menerima firman, lalu kemudian firman itu bergumul terus di dalam hidupnya, gitu ya. Itu yang saya katakan menghidupi firman di dalam hidupnya, sampai kemudian dia merasa dia siap untuk dapat menjadi kehidupan bagi dunianya, bagi lingkungannya. Nah, di dalam satu periode hidup manusia ini saja sudah proses. Karena tidak mungkin seorang yang percaya kepada Tuhan, gitu, lalu kan dia menerima Tuhan, tentu lewat firman Tuhan ya, entah dari khotbah-khotbah atau dari kesaksian-kesaksian teman-temannya, rekan-rekannya gitu. Firman Tuhan bekerja dalam hidupnya, lalu dia terima gitu. Disitulah momen dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Maka proses berikutnya adalah dia akan berusaha untuk membuktikan dan menjadikan dirinya bukti bahwa dia dapat hidup oleh karena firman. Ya. Itu sebabnya ada teks baik di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Habakuk, maupun juga di dalam perjanjian baru yang dikutip dari Habakuk oleh Paulus,
bahwa orang benar itu akan hidup dengan percayanya, kan begitu. Nah, proses ini boleh saya katakan merupakan episode kedua dari riwayat seseorang yang berusaha untuk mengenal Tuhannya dan mendapatkan manfaat dari pengenalan kepada Tuhan itu. Baru setelah itu ketika dia sudah mulai merasakan bahwa oh ya saya bisa hidup ya dengan iman saya. Ya walaupun artinya bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan hidup juga gitu. Tapi bisa juga ya kalau kita berkaca kepada satu riwayat-riwayat satu kelompok, satu keluarga di dalam Alkitab, ada yang dalam kondisi tertentu pada akhirnya hanya betul-betul menggantungkan hidupnya kepada Tuhan saja gitu. Artinya pada saat dia kekurangan makan, maaf, mungkin juga jangan-jangan dia kekurangan gizi, ya. Itu bisa saja dalam kondisi tertentu, toh dia hidup juga. Nah itu kan sebenarnya menjadi sebuah konfirmasi gitu ya. Nah bukan berarti kondisi itu harus dipaksakan, mesti terjadi. Saya tidak ekstrim ke sana pemikirannya, ya. Tapi yang jelas bahwa kita bisa bisa membuktikan lah bahwa firman Tuhan memang cukup untuk membuat kita hidup, gitu. Dapat membuat kita hidup di luar dari sumber daya lain yang mendukung kehidupan kita. Ya, siapa tahu kalau seandainya ada di antara sahabat gembala mungkin yang dalam keadaan tertentu tidak bisa makan dengan bebas, tidak bisa menikmati hidup dengan bebas, bukan karena berkekurangan, mungkin karena juga diisolasi, tapi bisa hidup juga hanya dengan baca Alkitab. Itu kan mujizat kita sebut. Mungkin sekarang kita berpikir apa iya itu ya. Ya karena kita belum di dalam kondisi seperti itu. Jadi sebutlah itu merupakan contoh-contoh ekstrimnya lah ya. Tetapi yang saya ingin tegaskan pada episode awal dari perkembangan keselamatan itu, toh pada akhirnya seorang pengikut Tuhan ini akan terdorong untuk menjadikan dirinya bukti bahwa firman Tuhan dapat menghidupi dia, gitu. Dapat menjadikan dia hidup dengan cara Allah, dengan kuasa Allah, gitu. Nah, ketika pengalaman ini sudah mendarah daging, otomatis dia akan berpikir bahwa kalau begitu saya bisa menolong orang untuk dapat memberi kehidupan saya, membagi kehidupan saya, menolong orang lain. Gitu. Ya, dengan kesaksiannya lah, atau mungkin dengan pengorbanannya lah, dengan korban-korbannya. Tapi selalu akan ada yang disebut dengan aktualisasi, gitu. Dari tahap yang sebelumnya tadi, yaitu tahap menggumuli firman. Maka akan ada aktualisasi, yaitu dia berusaha untuk menjadi kehidupan bagi orang lain. Karena sudah mendapatkan kehidupan, begitu ya Pak? Betul. Dan bukankah Yesus pun pada akhirnya juga melalui proses ini? Walau dia sendiri adalah sang firman itu, tetapi ketika dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia dengan kelembagaan daging atau tubuhnya ini, dia juga terus menghidupi firman melalui belajar, bertukar pikiran, ya. Di dalam Injil Lukas kan disaksikan gitu ya, dinarasikan kesaksian-kesaksian seperti itu. Dia menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah, sampai kemudian ketika usia dari pelayanan kemesiasannya genap, yaitu pada usia 30 firman Tuhan katakan, Yesus kemudian dibaptis dan ditakbiskan sebagai Mesias. Maka Yesus membagi hidupnya dari firman yang sudah dia gumuli sepanjang usia belajarnya. Nah gitu. Nah, ini yang saya yakini ya, yang saya yakini
sebagai satu ulasan saya, pendapat atau keterangan saya juga bahwa hubungan antara keselamatan dengan eskatologi atau kita memahami eskatologi dalam perspektif memahami keselamatan dalam perspektif eskatologi itu adalah pekerjaan Allah yang menyelamatkan secara berproses. Gitu. Nah, kalau tadi saya sudah singgung, kalau kita membaca Alkitab itu secara utuh, maka sebelum zaman Yesus, karena tadi saya sudah buru-buru memang memberi contoh Yesus, ya, karena memang itu kan boleh dikatakan sudah menjadi contoh ideal kita lah ya. Rasanya tidak ada contoh ideal lagi yang lebih unggul daripada Yesus, lebih sempurna, tidak ada lagi. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan juga periwayatan Alkitab, ya, yang juga telah mengisahkan orang-orang benar, orang-orang saleh yang sudah melalui proses ini, gitu. Mulai ketika dia menerima Tuhan, sampai kemudian dia menggumuli firman, gitu ya, supaya dia dapat menjadi bukti dari firman yang menghidupkan itu. Lalu kemudian akhirnya dia berusaha untuk membagi dirinya menjadi kehidupan bagi dunia. Nah, itu tidak bisa kita abaikan, di dalam Alkitab ceritanya banyak, gitu ya. Ceritanya banyak. Kita bisa tarik seperti Nuh begitu. Ya, awalnya walau mungkin kalau kita urut satu persatu saya rasa kita kekurangan waktu nih, ya. Pasti akan kekurangan waktu. Tetapi saya rasa contoh seperti Nuh itu dapat menjadi satu contoh yang gampang diingat, ya. 600 tahun pertama dalam masa hidupnya, gitu. Sebelum terjadinya air bah ini, 600 tahun pertama dia menggumuli firman Tuhan di dalam hidupnya oleh karena ajaran dari opungnya, gitu ya, yang nenek moyangnya itu, yang kalau diurut-urut adalah Henoh, gitu. Walaupun dari Henoh sampai ke Nuh memang masih ada 2 orang lagi, gitu ya, masih ada Lameh dan masih ada Metusalah, gitu. Tetapi kalau dihitung dengan tahun-tahun itu sebetulnya kehidupan mereka ini masih dekat hidup bersama. Nah, saya yakin ya, saya percaya apa yang Henoh sudah alami dengan Tuhan jauh lebih dulu, gitu ya. Ini kalau kita bahas Henoh saja pasti sudah lama, gitu. Tetapi karena Henoh memang kan datanya di dalam Alkitab sedikit sekali, gitu. Nah, kita bisa lihat itu dari keturunannya, dari garis keturunannya. Makanya saya ambil Nuh. Nuh dalam 600 tahun pertama saya yakin pasti juga menjalani proses ini. Proses di mana dia menghidupi firman sebab dia melihat contoh langsung dari generasi yang awal, generasi sebelumnya, ya, dari nenek moyangnya, begitu. Dan bagaimana kita kemudian membuktikan, gitu, mendapatkan satu kesaksian, pembuktian bahwa Nuh ternyata berhasil melewati fase ini. Fase untuk membuktikan bahwa oh ya firman Tuhan bisa cukup untuk membuat saya hidup. Karena dari 100 tahun kedua setelah dia berumur 500 tahun itu, Alkitab berkata Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran. Sambil dia mengerjakan pembangunan Bahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat gembala, saudara bayangkan seorang diri tanpa bantuan, justru lebih banyak intimidasi dari lingkungan, mempersiapkan Bahtera di atas sebuah puncak gunung yang memang tidak lazim untuk rata-rata orang bikin bahtera, bikin kapal, disebutlah begitu ya. Rata-rata orang bikin kapal tentu akan dekat-dekat perairan supaya mudah diluncurkan.
Jadi Nuh harus sabar dengan intimidasi dari orang lain sebagai orang aneh, disebutlah begitu, dengan pemikiran yang aneh, dengan bicara yang aneh. Kenapa bicara yang aneh? Karena dia bicara tentang Alkitab yang orang lain nggak ngerti. Dia bicara tentang Alkitab yang orang lain belum bisa ngerti karena memang belum mau terima. Dan kalau mengacu kepada surat 2 Petrus, pasal yang ke berapa ya? Mungkin perlu kita baca, itu tiba-tiba saya ingat ayat ini. 2 Petrus pasal yang pertama, mungkin ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal 1, bukan, sorry. Di 1 Petrus mungkin ya. Yang dikatakan bahwa Nuh ini hidup sebagai seorang benar, tetapi jiwanya tersiksa. Begitulah kira-kira narasi itu, saudaranya. Jadi jiwanya tersiksa oleh karena memang siang dan malam dia tidak mendapatkan satu respon yang baik dari lingkungannya. Ya, belum ketemu ya. Satu. Ya, karena ayat ini memang tidak saya siapkan, tetapi tiba-tiba saya teringat dengan ayat ini. Oh iya, 2 Petrus pasal 2. Nah, baru ketemu nih. 2 Petrus pasal 2. Ayat yang ke 5 mulai. 2 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-5, saya baca begini. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nah, itu kan jelas toh. Dari mana dia bisa datang sampai kepada fase pemberita kebenaran? Karena tadi saya katakan 500 tahun pertama itu dia adalah seorang yang menggumuli firman dalam hidupnya oleh karena ada contoh dari nenek moyangnya gitu. Nah, sebagai pemberita kebenaran ini kita lanjutkan ya pembacaannya masih di ayat 5. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi menyelamatkan Lot. Nah, ini naratornya si Petrus ini mengangkat 2 tokoh langsung, Nuh dan Abraham sebenarnya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Itu ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi dari teks ini? Itu karena kita sedang mengangkat contoh Nuh. Tapi sebenarnya Abraham juga nanti juga akan saya angkat ya, karena memang Petrus juga sepertinya sangat mengidolakan 2 tokoh ini. Oleh karena 2 tokoh ini disebut sebagai orang benar. 1 Nuh pemberita kebenaran, 2 Abraham adalah bapak orang benar, bapak orang beriman, kan begitu. Ya. Walaupun dua-duanya harus mengalami sebuah pengalaman yang tidak sebanding dengan pergumulan hidupnya. Apa itu? Mereka belajar untuk membuktikan bahwa mereka bisa hidup dengan firman, dari firman, tetapi lingkungan mereka tidak mendukung, malah justru menyiksa batin mereka. Tapi bisa, gitu. Artinya bahwa pekerjaan Allah dalam upaya untuk menyelamatkan orang, tetap nanti ujung-ujungnya
Hanya ada segelintir orang yang bisa disebut sebagai inisiatornya. Gitu. Pembawa kebenaran. Pembawa begitu. kebenarannya, Iya. pembawa teladannya. Kita sebut inisiatornya. Dalam cerita ini adalah Nuh dan Abraham, gitu. Tapi nanti ada di kelompok kedua orang-orang yang disebut dengan masa pengikut yang mau merespon keselamatan dari pemberitaan kelompok pertama tadi, ya. Orang-orang yang di kelompok pertama yang inisiator tadi. Ada enggak? Oh, ada. Nuh memang ada, yaitu 7 anggota keluarganya kan gitu. Abraham ada ternyata. Abraham awalnya adalah Lot dan istri dan anaknya. Hanya sayangnya setelah sekian waktu istri Lot berubah. Tapi kan di dalam kitab 2 Petrus ini ditekankan bahwa Lot pun dihitung juga sebagai orang benar. Mengapa? Karena ada Abraham. Jadi kalau kita melihat ini memang cukup lama ya kalau kita ulas semua contoh Alkitab. Tapi saya rasa dari Nuh dan Abraham saja sudah cukup sih ya. Dari Nuh dan Abraham sudah cukup. Karena toh yang diulas oleh Petrus itu juga Nuh dan Abraham saja gitu. Cuman yang saya ingin tegaskan kembali kepada kepada subtema kita yang pertama. Ada nggak hubungannya keselamatan dengan eskatologi? Oh ada, gitu. Di mana? Ya ketika mereka menggumuli firman yang mereka yakini bisa memberikan mereka hidup, gitu. Maka ketika mereka kemudian keluar untuk membagi hidup mereka menjadi kehidupan bagi orang lain, bukankah mereka juga meyakini bahwa Tuhanlah yang akan memberi kehidupan itu nantinya secara sempurna, begitu ya. Dan itu nanti kita bisa lihat di dalam cerita tentang tokoh-tokoh iman. Nanti kita ke sana. Begitu juga Abraham tuh. Apakah Abraham juga mempunyai perspektif sampai ke sana? Oh iya. Ya, karena apa yang Abraham yakini bahwa firman Tuhan bisa memberinya dia hidup sehingga dia mau keluar dari Haran untuk kemudian tinggal di tinggal di Beersheba, tinggal di Mamre, tempat yang masih asing sekali dengan dia. Dia bahkan tidak punya apapun di sana. Kalau di Haran dia punya harta banyak, dia punya properti banyak. Tapi di tempat yang asing dia belum punya apa-apa, dia belum punya kenalan, dia belum punya saudara. Tapi karena dia yakin, karena Tuhan suruh dan pasti dia hidup, dia melakukannya. Maka dalam fase berikutnya akan kita dapati suatu cerita, Abraham akhirnya menjadi berkat bagi orang lain juga. Abraham menjadi berkat bagi Firaun ketika dia di Mesir. Abraham menjadi berkat bagi Abimelek ketika dia di Gerar, kan begitu ya. Abraham menjadi berkat bagi siapa saja dimanapun Abraham tinggal dan dimanapun orang-orang ini hidup bersama Abraham. Jadi ketika Abraham masuk pada fase saya harus bisa membagi hidup saya untuk menjadi kehidupan bagi orang lain, dia yakin bahwa Tuhan akan memampukan itu. Dan itu sebabnya kalau kita muarakan 2 cerita ini di dalam kitab Ibrani pasal 12 ya. Kitab Ibrani ini kan menceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Dan saya senang sekali memang dengan kesaksian dari narator ini. Ini memang kesaksian yang luar biasa. Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh yang memang mempunyai yang punya karya karsa begitulah ya, yang luar biasa gitu. Nah, coba kita lihat dari Ibrani 11. Ini urutannya yang tadi sudah saya jelaskan itu ada di sini sebenarnya. Kita mulai dari ayat yang kelima ya. Walaupun tadi Henoh kita sebenarnya tidak jelaskan, tetapi urut-urutannya sebelum Nuh kan ketemunya Henokh dulu. Maka coba Saudara baca dari ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Coba sahabat gembala garis bawahi kata itu. Ia mendapat kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Kesaksian ini diteguhkan dari pergumulannya yang ayat 6 ditulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Tuh, udah jelas tuh. Jadi dia bisa tahu itu bahwa oh ya hanya dengan iman ketika dia menggumuli firman Tuhan itu dia tahu bahwa ada kehidupan. Dan kehidupan yang dia dapat luar biasa loh saudara. Belum bicara eskatologi, belum bicara akhir zaman, dia udah kehidup dengan Tuhan. Ini masih periode yang jauh betul dengan eskatologi. Dengan kita aja masih jauh eskatologi itu, kita nggak tahu kapan. Apalagi dengan periode Henokh. Tetapi di sini kan jelas hubungannya antara keselamatan dengan eskatologi itu. Bahwa ketika ia memperoleh kesaksian, ia berkenan kepada Allah, maka Allah mengangkatnya ke surga. Detik itu dia langsung mengalami kebangkitan tubuh. Detik itu dia langsung mengalami pengubahan tubuh. Itu kan tema eskatologi. Keselamatan yang dia terima langsung membuahkan sebuah kehidupan yang sekarang kita impi-impikan. Apa itu? Dapat tubuh kebangkitan. Henokh udah dapat duluan. Nah itu hubungannya ya. Satu kita dapatin. Lalu ke ayat 7. Nah ini kita baru bicara Nuh ini. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Maka Nuh pun kemudian mendapatkan juga satu pengalaman keselamatan yang kemudian terus berkembang sampai kepada keluarganya. Kan ayat ini jelas berkata, ayat 7 di bagian tengah, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Lagi-lagi itulah aktualisasinya Nuh. Setelah Nuh bergumul dengan firman dan meyakini, mendapati, diteguhkan bahwa firman Tuhan bisa memberikannya hidup, maka sekarang dia berikan hidupnya itu untuk orang lain, tapi karena orang yang lebih jauh tidak ada, ya sudah, orang yang lebih dekat saja dan tidak lain adalah keluarganya. Dan apakah keluarganya betul-betul kemudian mendapatkan manfaat? Oh jelas, itulah datang Abraham. Karena Abraham itu adalah keturunan ke-10 dari Nuh. Kan begitu. Dan Abraham diceritakan juga di ayat yang ke-8. Kita baca lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena, kita baca terus ya. Karena iman, nah itu berarti kan itu hasil dari fase pertama tadi ya. Menggumuli firman. Lahirlah iman. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia, ini perspektif eskatologi loh ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tuh. Saudara nggak akan nemu narasi ini di kitab Kejadian. Nggak akan. Malah justru kita ditambahkan pemahaman kita dari pewahyuan-pewahyuan perjanjian baru. Ternyata keselamatan yang dimiliki, yang sudah dipegang oleh Abraham karena dia sudah menggumuli firman-Nya itu membuat dia yakin bahwa nanti dia akan mendapatkan suatu kota yang dasarnya akan dibangun oleh Allah sendiri. Apa yang dibicarakan itu? Sorga. Dan itu tema apa? Eskatologi gitu. Ya. Jadi ya itulah ya contohnya, kalau diulas lain ntar jadi manjang nih. Jadi kalau kita lihat ini berproses ya Pak Gem, dari satu orang ke orang berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi yang cukup menarik kalau kemudian sahabat gembala juga perhatikan bahwa apa yang berhubungan dengan eskatologi, generasi-generasi sebelumnya juga sudah mengalami, bahkan mereka sudah mempunyai pengharapan ke sana. Ya, betul.
Nah, kalau kita bicara tentang keselamatan tadi dalam perspektif eskatologi, tema kita hari ini adalah pengalaman keselamatan dalam eskatologi, ya Pak Ya. Gem. Lalu bagaimana hubungannya dengan jalan menapaki kerajaan Allah. Ya, betul, Ya. menapaki kerajaan Allah. Ini kalau dihubungkan ke sana gitu ya. Karena ini kan tema yang juga cukup berbeda. Ya. Sebenarnya kalau kita urut kembali tadi dari ulasan saya, proses yang dialami tadi dari tiga fase itu. Pertama adalah menerima firman, lalu yang kedua seseorang kemudian menggumuli firman, ya, menghidupi firman atau menggumuli firman. Mungkin sobat gembala mungkin bertanya lagi, apa sih maksudnya menggumuli firman atau menghidupi firman? Yaitu menjadikan diri sendiri ini bukti bahwa kita bisa hidup hanya dengan percaya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi itu fase di mana kita nggak perlu lihat orang lain gitu. Kita sendirilah yang coba kita jadikan bukti bahwa hanya dengan percaya pada firman hidup gitu. Nah, fase kemudian, sebutlah ini fase ketiganya, adalah kesadaran untuk menjadikan hidup ini kehidupan bagi orang lain. Nah, sebenarnya ini pun dapat disebut sebagai anak tangga, menapaki kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ini kan proses yang bertingkat. Nah, dari mulai menerima, lalu kemudian akhirnya berkomitmen terhadap diri sendiri dengan firman, dan yang ketiga berkomitmen untuk memberi diri sebagai kehidupan bagi dunia. Ini kan tidak mudah. Tapi orang-orang yang bisa beraktualisasi, tadi saya katakan itu sudah dengan kata aktualisasi. Coba sahabat gembala hitung. Dari sekian banyak orang terkenal, berapa orang yang punya kesaksian untuk menjadi inisiator, menjadi orang-orang yang berperan langsung gitu ya, untuk menolong orang lain tanpa pamrih, nggak mikir dirinya, yang penting mikir orang lain. Kebanyakan kita mikir orang lain tetap, tapi mikir diri sendiri juga nggak bisa diabaikan. Kadang-kadang malah ketukar prioritasnya, gitu loh. Jadi sebenarnya ini bisa disebut juga jalan untuk menapaki kerajaan Allah itu. Hanya yang perlu kemudian kita perluas, kita tambahkan, bahwa dalam upaya untuk menapaki kerajaan Allah ini, kan tiap-tiap orang punya pengalaman berbeda ya, respon berbeda. Betul. Tadi yang saya angkat itu kebetulan adalah orang-orang pilihan banget gitu loh. Henoh, Nuh, Abraham gitu. Lalu mungkin sahabat gembala bertanya juga, lalu gimana dengan orang-orang lain? Siapa orang-orang lain? Misalkan anaknya Henoh gitu ya. Kok anaknya Henoh nggak seperti bapaknya gitu ya? Si siapa namanya? Lameh ya, anaknya Henoh. Lalu kemudian orang lain tuh siapa? Itu keluarganya Nuh. Kok keluarganya Nuh nggak betul-betul persis kayak Nuh sendiri gitu ya? Sebagai pemberita kebenaran, malah nanti ada bikin dosa juga gitu kan. Di dalam Alkitab diceritakan juga anak-anak Nuh ini malah bikin dosa juga gitu. Lalu juga kemudian saudara angkat keluarga Abraham, dalam hal ini Lot. Buktinya istrinya nggak konsisten gitu. Ya memang saudara, kalau kita bicara tentang jalan menapaki kerajaan Allah, tiap-tiap orang memang mempunyai kekuatan dan kelemahan, kecepatan dan perlambatannya masing-masing gitu. Jadi memang harus ada yang perlu kita perluas, kita tambahkan untuk memahami hal ini gitu. Nah, mungkin bisa saya kasih beberapa ya. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang otoritas Allah di dalam penciptaan gitu. Untuk apa sih Allah menciptakan manusia sementara dia sendiri tahu bahwa nanti dalam dunia ciptaan akan ada kerusakan. Ya kan? Betul. Gitu. Tetapi kita kan tidak boleh berpikir secara fatalistik seperti itu. Kita berpikir dari otoritas Allah. Ini kemauan Allah dan tidak ada yang bisa menahan atau menghalangi kemauan Allah. Kalau Allah punya kemauan dan kemauan Allah kudus, maka Allah tahu semua resiko-resiko yang akan terjadi di dalam satu rangkaian dari
pekerjaannya. Jadi artinya kalau dunia ciptaan menjadi rusak dan manusia ciptaan Allah mungkin untuk sekian waktu menjadi rusak juga, dan memang Alkitab juga menceritakan hal itu. Tapi toh tadi kita bahas, ada Henokh yang memperoleh kesaksian berkenan kepada Allah. Ada Nuh yang memperoleh kesaksian sebagai pemberita kebenaran. Ada Abraham yang memperoleh kesaksian sebagai bapak orang percaya. Ada siapa lagi? Tinggal diurut saja. Saya hanya takut kita menjadi kekurangan waktu saja. Tapi mungkin nanti dalam episode-episode lain bisa saya tambahkan ini nanti contoh-contohnya. Tapi itu menunjukkan ya sahabat gembala bahwa kita akui dulu otoritas Allah itu. Bahwa Allah yang telah menciptakan dunia ciptaan ini ya, dunia kehidupan ini itu adalah Allah yang juga menyediakan sorga. Gitu loh. Allah menyediakan juga sorga yang nanti di dalam perjanjian baru akan lebih banyak disuarakan dengan istilah kerajaan Allah. Gitu. Kalau Injil Matius menyuarakannya dengan kerajaan sorga. Sama itu. Maksudnya ya kerajaan sorga kan tempatnya Allah. Gitu. Artinya ya ini wilayah kekuasaan Allah. Tetapi sebelum kerajaan itu dibuat, Allah kan perlu memastikan siapa yang layak masuk ke sana, maka dibuatlah dunia ciptaan, kan begitu. Dari dunia ciptaan ini nanti kita belajar siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Siapa yang lancar, siapa yang tersendat-sendat imannya. Supaya jangan tersendat, belajar kepada Henokh, Nuh, Abraham, kan begitu ya. Itu kalau kita lihat secara simpelnya seperti itu. Jadi tetap kita harus melihat otoritas Allah di sini. Lalu kedua, apa yang bisa kita lihat? Contoh langsung dari komunitas-komunitas yang dibentuk oleh Allah di dalam dunia ciptaan sebagai satu perspektif bagi kerajaan Allah itu sendiri. Apa itu contohnya? Satu, ada Taman Eden, ya toh, yang diperuntukkan untuk manusia pertama. Tapi begitu manusia pertama ini jatuh dalam dosa, Taman Edennya ada enggak? Masih ada, enggak dirusak. Sayangnya enggak berpenghuni, kan begitu. Karena penghuninya udah diusir keluar. Tetapi di dalam tema-tema Alkitab kita ketahui bahwa Allah mengupayakan, Allah membuka jalan supaya manusia-manusia yang sudah diusir ini akan satu waktu kembali ke Taman Eden. Kan begitu. Tentu setelah mereka belajar dulu dong, kenal Tuhan, kenal firman, sadar dosa, sadar dunia, kan begitu. Proses kan itu, tapi kan menapaki kerajaan Allah. Nah, itu satu, Taman Eden. Lalu ada nggak komunitas yang bisa menjadi contoh untuk memperspektifkan itu ya kita bahwa Allah punya loh tempatnya sendiri nanti untuk bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Ada, apa itu? Sinai. Iya kan? Sinai itu orang Israel boleh dikatakan berumah tinggal dengan Tuhan itu cukup lama. Alkitab menulis 11 bulan 20 hari. Coba, di Sinai apa yang terjadi? Mereka lihat Tuhan berkali-kali, mereka dengar suara Tuhan berkali-kali, mereka bisa lihat tiang awan, tiang api hampir tiap hari, coba ya. Mana ada bangsa lain yang punya pengalaman seperti itu? Tidak ada. Jadi dengan kata lain, Sinai pun kita bisa jadikan semacam satu teritorial yang memperspektifkan kita akan kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya untuk masuk ke Sinai, gampang nggak? Nggak gampang. Orang Israel perlu lolos dulu dari Laut Merah, lolos dulu dari kelaparan gitu kan di Masaden Meriba. Paling tidak mereka perlu waktu 45 hari untuk sampai ke Sinai. Tapi itu menunjukkan bahwa itu ada tapak-tapak jalan menuju kepada kerajaan Allah.
Ya, dan ada contoh-contoh lain lah, tapi kita simpan dulu lah ya, supaya kalau enggak banyak memang yang bisa kita bahas banyak, tapi kita simpan lah. Cuman saya rasa dengan 2 poin ini, sahabat gembala sudah bisa memikirkan gitu bahwa dalam upaya menapaki kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang bukan impian sebenarnya gitu, tapi boleh saya katakan giat saja dalam pekerjaan Allah. Karena Allah sudah sediakan itu sampai kepada sorga. Di zaman Yesus kok Yesus bilang, biarkan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ juga kamu ada. Itu kan sama temanya. Ya. Jadi itu kalau kita bilang, apa hubungannya dengan menapaki kerajaan Allah, yaitu. Ya. Artinya tahapan yang orang percaya akan alami di dalam Kristus, kehadirannya, kuasanya yang nyata di dalam kehidupan, sampai kepada kehidupan kekal, begitu ya? Betul. Baik, ini juga cukup menarik karena semakin kita ternyata dibukakan hal yang banyak. Hubungan antara keselamatan dalam perspektif eskatologi, lalu bagaimana menapaki kerajaan Allah. Ini 3 tema yang cukup berbeda. Lalu bagaimana ketika kita menghubungkan ketiga tema ini? Keselamatan, lalu eskatologi, dan juga kerajaan Allah. Tentu dalam pengaplikasian hidup orang percaya yang bisa diterapkan dalam perjalanan iman kekristenan. Ya mungkin 3 hal lah ya, saya bisa katakan 3 hal. Yang pertama adalah ya tadi dalam upaya untuk masuk kepada fase 1, satu fase ke fase yang lain tadi. Saat kita mendengar firman, menerima firman, lalu kita menggumuli firman untuk menjadikan diri kita bukti bahwa firman itu berkuasa, itu pasti yang akan kita hadapi adalah kekhawatiran, kebosanan, kan gitu. Jadi pertama yang saya katakan adalah kita harus berupaya untuk membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran jahat ini. Artinya dari diri sendiri dulu. Iya. Dan itu berhubungan juga dengan rasa khawatir, cemas, takut yang manusiawi. Iya. Dan itu bersifat daging, artinya seperti itu. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, artinya sebanyak kali kita bisa mendengungkan. Ya. Saya menggunakan satu rumus yang saya tiba-tiba ingat ayat ini. Amsal pasal yang ini satu pola atau rumus yang diciptakan oleh sang penulis. Ayatnya berkata, jikalau engkau menggemakan firman, engkau akan memakan buahnya. Begitulah kira-kira ayatnya ya. Saya lupa di alamatnya di Amsal 18 ayat 21. Ya, boleh dibaca. Hidup dan mati dikuasai, bukan? Ya, betul. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tahu gemah? Ya, kalau gemah kan artinya suara bunyi itu akan kembali dengan ucapan yang sama walaupun hanya ekornya. Misalkan, begitu ya, halo gitu kan. Maka yang kembali ya, halo, halo, halo kan begitu. Nah, ayat ini mengajar kita mau pilih hidup dan atau mati itu tergantung kita mau menggemakan yang mana. Kalau kita gemakan, wah mati, khawatir, yang akan kita makan buahnya yaitu ya khawatir, mati kan begitu. Tapi kalau kita gemakan hidup gitu, saya hidup, kan nanti yang kembali hidup kan gitu. Nggak akan mungkin ketukar tuh. Nah itu kan, ini pola yang sebenarnya simple buat saya. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita bisa menjadi seperti orang-orang saleh di dalam Alkitab gitu ya, yang bisa punya iman begitu hebatnya. Yaitu tadi membebaskan diri dari pikiran-pikiran jahat, lalu ucapkanlah coba bahasa-bahasa
bahasa-bahasa kemenangan gitu. Nah, dengan cara seperti itu nanti kita masuk hal yang kedua, yaitu kita akan tertransformasi sendiri dengan ucapan-ucapan kita. Misalkan saat saudara lemah, kita tetap meneriakkan, saya kuat, saya harus kuat. Itu akan mentransformasi hidup. Di saat memang kondisi kita lemah, ya pelan-pelan kita akan makin kuat nanti. Walau nggak seperti langsung jadi kuat kayak seorang atlet minum doping gitu ya, tidak begitu juga ya. Artinya tentu berproses ya, Iya. dan itu diawali dari perkataan diri sendiri Iya. yang meneguhkan diri sendiri, Betul. menguatkan diri sendiri, Iya, begitu ya, Pak gitu. Gem. Baru yang ketiga, yang terakhir, karena setelah ada transformasi itu, yang ketiga untuk menjaga stabilitas, daya tahan, ya berpartisipasi aktif lah. Gitu. Kalau kita berdiam diri banyak gangguan nih seringkali. Orang kalau berdiam diri ibadah pun juga akhirnya jadi sungkan-sungkan, ya lama-lama suara setan lebih banyak sih. Gitu. Lama-lama begitu. Ya, jadi ya berpartisipasi aktif. Sebab kalau tidak nanti perjalanan transformasi kita tersendat nanti. Misalkan awalnya kita mau berkata, oke saya kuat, saya kuat. Kita sudah mulai masuk dalam satu perjalanan transformasi ini, gitu. Tapi di tengah jalan karena kita orangnya pasif, tidak aktif, ada banyak gangguan. Lama-lama gangguan itu terucap, gitu. Saya bosan, ya sudah. Yang tadinya kuat berubah jadi bosan. Bisa paham ya? Itu simple loh saudara ya. Simple, tetapi kadang bisa merugikan kita dan malah menghilangkan manfaat yang memang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya, jadi saya pikir ya itulah ya. Yang tema yang kita bahas malam hari ini ya orientasinya itu. Ya, yang cukup menarik ternyata ketika kita bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun kita, tentu kita harus mewujudkannya dalam tindakan. Sahabat gembala itu yang membuktikan kita punya semangat, kita punya kemauan yang besar, dan tindakan-tindakan inilah yang membuktikan kita maju dalam tahap-tahap untuk menikmati berkat Tuhan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan sampai kita mencapai kerajaan sorga. Ini bukan sesuatu yang mudah karena kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Iya. Begitu ya Pak Gembala? Ya. Sehingga bukan saja kita menyemangati diri kita, tapi juga buat orang lain. Dan biarlah ini menjadi kerinduan yang membakar juga para sahabat gembala untuk terus mengalami karya Tuhan secara pribadi, tetapi juga berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita sampai kita menikmati kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Pak Gem untuk penjelasannya yang walaupun begitu singkat, tetapi kita sama-sama bisa memahami, baik sahabat gembala yang sudah juga mendengarkan, bahwa dalam tiap fase kehidupan dari generasi ke generasi, suara itu terus digemakan sampai generasi kita saat ini, dan mudah-mudahan di generasi kita ini suara itu terus juga kita gemakan untuk kita juga terus maju dan menikmati karya Tuhan yang luar biasa seperti yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Sebenarnya Pak Gem masih banyak yang perlu kita tahu ya, tapi berhubung dengan waktu, agar sahabat gembala juga memiliki waktu dengan memberikan pertanyaan untuk penjelasan-penjelasan tadi, maka kita akan masuk di segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang langsung akan dijawab oleh Pak Gem. Dari sahabat gembala kita yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Barusan Pak Gem menjelaskan kalau sepanjang Nuh membangun bahtera, dia memberitakan kebenaran. Nah, pertanyaannya, apakah saat itu sudah ada berita-berita kebenaran yang Nuh bisa beritakan? Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Memang saya memulai dulu sebuah periode yang di dalam kitab Roma dijelaskan begini, ada periode pra-Torat, ada periode Torat, dan kemudian ada periode Injil sepenuh, kan begitu ya. Itu berarti Injil Yesus Kristus, dan kemudian itu berkembang menjadi Injil sepenuh.
Nah, kalau kita bicara Taurat dengan Injil itu gampang dipahami karena catatan-catatan isinya. Berarti sama dengan kita berkata, oh ada pedomannya gitu. Mungkin itu yang dimaksud ya. Sementara di zaman Nuh kan ini zaman pra-Taurat, belum ada pedoman tertulis. Mungkin itu yang dimaksud. Lalu bagaimanakah pemberitaan itu sebutlah bagaimana isi pemberitaan itu mau dibawa begitu. Berita kebenaran yang Iya, disampaikan oleh Nuh. betul. Kalau memang itu, maka saya jelaskan begini. Sejak dari periode bukan sejak, ketika orang Israel mau memasuki periode Taurat. Jadi ini saya ambil contoh justru pada periode yang mendekati periode Taurat. Imam-imam itu mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan sehingga Allah seringkali memberi kepada mereka itu yang disebut dengan hikmat. Ya. Ini kata hikmat di dalam Alkitab memang tidak boleh buru-buru disamakan dengan kata hikmat di dalam kamus-kamus manapun. Sebab memang terminologinya beda, orientasinya juga beda. Hikmat-hikmat ini berupa sebuah pesan-pesan lisan yang harganya sama dengan Taurat nanti pada akhirnya, sama dengan hukum-hukum tertulis, termasuk hukum-hukum apodiktus misalkan gitu, hukum-hukum utama. Jadi ini semacam firman lisan dari Allah yang tahu ya hanya yang diberi Disampaikan firman. iya, hikmat. Nah, ini tadi saya sudah contohkan itu di periode mendekati periode Sinai, mendekati periode Taurat. Lebih jauh dari itu, Abraham mungkin saya bisa katakan sebagai contoh yang paling kuat, yang paling afirmatif gitu terhadap kebenaran ini. Karena mungkin perlu kita baca itu ya, Kejadian pasal 26. Dari ayat inilah kita akan dapati kebenaran yang luar biasa saya katakan. Karena di Kejadian 26 ini masa yang masih jauh betul dari masa Taurat. Kurang lebih masih 4 abad lagi baru masuk masa Taurat. Ayat 5 di Kejadian 26 tertulis begini. Kejadian 26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengar firmanku, firman yang mana? Kan belum ada firman tertulis toh. Makanya jelas disebut firman mendengar firman, lisan. Kan? Betul. Kemudian dan memelihara kewajibannya kepadaku. Kewajiban yang mana? Belum ada aturan-aturan hak kewajiban toh. Tetapi kewajiban yang dia terima dari berita lisan juga. Terus yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Saudara garis bawahi ini, hukumku, maka saudara akan cari. Lalu hukum yang mana? Hukum Taurat masih 4 abad lagi. Jadi apa yang di kalimat awal dijelaskan dengan mendengar firman, lalu kemudian melakukan kewajiban, kemudian mendapat perintah, itu nilainya sama dengan hukum. Walaupun belum tertulis. Tertulis, ya. Jadi saya percaya dengan pola ini yang lebih jauh dari Abraham yaitu Nuh sama. Gitu. Berarti secara lisan. Iya, ya? makanya saya tarik dulu dari periode yang dekat dengan Taurat, yaitu imam-imam. Lalu periode yang sedikit lebih jauh, Abraham, itu kan 4 abad ke Taurat. Nah, Nuh ini kan masih ada periode sekitar 10 abad ke Taurat, lebih jauh lagi. Tapi saya yakin polanya akan sama. Gitu. Jadi dari mana Nuh bisa memberitakan? Ya dari apa yang dia dengar. Dari mana Nuh tahu kebenaran itu ini itu? Dari mana? Dari apa yang dia dengar gitu loh. Apa yang dia dengar dari Allah. Dari Allah sendiri, iya, dari Allah sendiri. Jadi kedekatan mereka ini yang menentukan memang akhirnya. Kedekatan Tuhan dengan si penyembahnya ini, ya, dengan si pengikutnya ini. Gitu. Iya, sebab kalau kemudian kita baca dari Alkitab ya Pak Gem,
bahwa Tuhan itu berfirman langsung kepada Nuh Ya. untuk semua hal yang akan Nuh kerjakan, Betul. lakukan. Dan ini menjadi sebuah landasan yang kuat bagi Nuh bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah benar, dan itulah juga yang disampaikan kepada orang-orang Ya. sekeliling sebagai berita untuk mereka juga diselamatkan. Gitu ya Pak Gem ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Gem. Untuk pertanyaan yang kedua. Selamat malam Pak Gem, mau tanya bagaimanakah Nuh bisa bertahan dalam logika Allah yang menjadi ejekan bagi orang dunia? Dan bagaimana orang percaya di akhir zaman akan bertahan seperti Nuh dalam logika Allah atau kebenaran Allah? Jadi logika Allah ini kebenaran Allah maksudnya Pak Gem. Di antara pengaruh dunia yang sangat kuat. Mungkin saya bahasakan begini Pak Gem. Bagaimana sih Nuh bisa bertahan dalam kebenaran Allah di tengah ejekan? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana orang percaya yang hidup di akhir zaman itu mempertahankan kebenaran firman Allah di tengah pengaruh dunia yang mencemarkan, pengaruh dunia yang lebih cenderung membawa ke dalam dosa? Ya, baik. Terima kasih, baik pertanyaannya ini. Maka saya rasa untuk menjawab ini kembali kepada ayat yang tadi sudah saya pakai, yaitu 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 yang menuliskan bahwa orang benar ini ya terus menerus siang malam gitu ya mendapati atau mendengar berbagai ejekan ini sehingga jiwanya tersiksa, kan begitu. Tetapi kalau kemudian kita tetap mendapati hasil akhir bahwa Abraham termasuk awalnya Henokh dulu. Henokh, kemudian Nuh dan Abraham dan lain-lain bertahan, maka orientasi tentang penderitaan atau siksaan batin ini yang perlu kemudian menjadi perhatian. Mungkin perlu diingat kembali ketika kita membahas tentang penderitaan itu pada episode kedua atau episode ketiga, ya. Masih ingat ya, gitu. Dan mungkin sahabat gembala juga perlu mengingat kembali. Mungkin bisa lihat kembali di channel YouTube ya. Ya, di channel YouTube bisa dilihat kembali. Bahwa penderitaan itu memang pada akhirnya menjadi menu yang tidak bisa diabaikan dalam mengikut Tuhan. Karena dengan penderitaan, baik penderitaan batin maupun penderitaan fisik gitu ya, orang pasti akan memikirkan banyak hal di sana. Mau memikirkan memikirkan keselamatan dirinya, mau memikirkan mungkin tentang kesembuhan batinnya, bagaimana dia bisa menolong orang dengan sebuah penyakit batin yang sama dengan dia gitu. Atau sebaliknya dia malah berpikir mungkin lebih fatal, apa yang dia ingin pikirkan untuk membalas orang yang sudah menyakitinya itu pasti akan terus bergumul itu. Jadi artinya memang tidak bisa dipungkiri penderitaan ini melatih kita untuk akhirnya dapat memilih tindakan apa yang paling tepat, paling manusiawi gitu ya, dan yang paling saleh. Walaupun di seberang sana ada juga yang paling jahat, yang paling mengerikan, ya semua kan ada dua sisi selalu gitu. Jadi buat saya, bagaimana Nuh kemudian bisa bertahan? Ya mungkin karena dia bisa mengelola penderitaannya ini untuk membangkitkan kepadanya satu semangat. Sehingga ya baru saya ingat juga, Paulus juga pada akhirnya pernah mengucapkan satu kalimat begini, saya lupa itu di dalam 2 Korintus ayatnya itu, kalau tidak salah 2 Korintus pasal 5, Paulus berkata, jikalau kami dimaki, kami akan memberkati gitu loh. Jikalau kami seolah menjadi sampah dunia. 1 Korintus 4 ayat 12. 1 Korintus ya, sorry, oke. 1 kita baca ayat itu ya. 1 Korintus 4 ayat 12. 4 ayat 12. Iya. Dari ayat 11 lah, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Itu penderitaan toh. Ya, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati.
Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi itu sebenarnya tergantung dari visi kita. Kita mau bikin apa, sekalipun orang sudah mengapa-apain kita, gitu. Jadi itulah yang membuat Nuh akhirnya bisa bertahan, dan ternyata Nuh nggak sendiri kok. Masih banyak orang-orang lain yang bisa melakukan, yang bisa punya pengalaman sama. Walaupun di seberang sana ada juga yang nggak bisa, gitu. Nah, tapi itu kan pilihan kita ya, gitu. Dan kalau kita baik, kalau kita memang belajar kemudian dan ingin tahu kok Nuh bisa ya, ya maka paling jawabannya adalah konsistensi dan terus memikirkan di dalam penderitaan itu apa yang bisa membersihkan kita. Dan apa yang membuat kita berpikir untuk menolong orang lain dengan penderitaan itu. Saya rasa itu yang akan membuat kita akan menjadi seperti orang-orang pemenang ini. Baik, itu Gitu. untuk Nuh ya Pak Gem. Iya. Kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang-orang Kristen di akhir zaman bertahan dengan kebenaran firman Allah sementara kondisi lingkungan itu tidak mendukung? Kira-kira seperti apa? Ya, yang jelas seperti tadi keterangan tadi itu acuannya, tapi juga saya mungkin bisa bertolak dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu jangan rusakkan anggur gitu ya, walaupun mana itu jangan rusakkan minyak, jangan rusakkan anggur walaupun ya kadang kalau sudah terlampau banyak ingat ayat yang duluan suka udah lupa itu. Ya, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu toh. Nah, yang disebut dengan secupak gandum sedinar ini apa? Masa resesi berat. Secupak itu sama dengan 1 genggam ini saudara. Nah, disebut dengan gandum itu kita bisa bandingkan seperti kita beli beras R1. Jelai R3. Betul ya? Kan ada kan beras jenisnya kan begitu. Ya, kalau yang beras R1 yang lebih mahal, Premium. ya premium dengan harga 1 dinar itu hanya boleh ambil 1 cupak. 1 cupak itu sama dengan 1 genggam. Tapi kalau mau lebih banyak supaya kita makannya agak kenyang dikit, ya sudah kita beli yang beras yang agak murah dengan harga yang sama dapat 3 cupak. Itu penderitaan. Tapi bagaimana cara penderitaan itu tidak membuat kita terpengaruh? Alkitab berkata jangan rusakkan minyak dan anggur. Bicara apa ini coba? Jangan rusakkan. Iya, bicara persekutuan dengan firman itu sendiri tadi. Kalau kita tidak mendorong diri kita untuk menjadi bukti dari kekuatan firman memberi hidup, ya kita dikit-dikit kita berkata, aduh nanti saya kekurangan inilah, nanti saya sakit lah, nanti saya rugi lah. Ya kita nggak akan pernah masuk pada fase-fase seperti orang-orang beriman tadi ini, gitu. Kan tiga prosesnya tadi ya, tiga tahapannya. Pertama terima firman. Seperti ini sekarang apa yang saya terangkan ini kan saudara terima, gitu. Tapi itu kan belum apa-apa, baru fase 1. Fase 2-nya apa? Gumuli. Firman itu betul-betul menghadirkan kekuatan enggak? Dan tidak usah harus tunggu orang lain. Jadikan diri kita bukti bahwa firman itu memang punya kekuatan. Nah ini saja sudah merupakan kalau ini lolos ya saya katakan untuk hal yang ketiga tadi yaitu menjadi beraktualisasi itu hal yang mudah. Jadi artinya bagaimana kita bisa menang dalam di dalam penderitaan akhir zaman kira-kira begitu ya pertanyaannya. Mempertahankan kebenaran. Ya, mempertahankan kebenaran. Ya hidupilah kebenaran itu dulu. Jadikan diri kita bukti
bahwa firman Tuhan itu bisa memberi hidup buat kita. Dan jangan dilawan, tetapi gemakan. Nah itulah ya, saya kumpulkan semua ini jadi. Gemakan aja. Misalkan kita sekarat, gemakan aja. Hidup walaupun sekarat. Gitu. Dan Tuhan yang tahu iman kita bisa mengubah sekarat jadi hidup. Tapi kalau masih hidup saudara bilang mati, ya besok mati. Gitu. Paham ya? Jadi sebenarnya ini hanya tinggal keputusan kita saja kok. Gitu. Jadi pada dasarnya bahwa kita juga harus menghidupi firman. Ya. Menghidupi firman itu bukan saja dengan menghidupi firman itu dimulai dengan memperkatakan, lalu kemudian melakukan dan menikmati itu bersama dengan Tuhan ya. Betul. Jadi sahabat gembala, kekuatan kita menghadapi kondisi di akhir zaman, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit, semakin tidak menentu, bahkan cenderung lebih hari lebih sulit dan cenderung membawa kita untuk ikut di dalam arusnya, adalah bagaimana kita menghidupi firman, menerimanya sebagai bentuk keyakinan, lalu kita aktualisasikan dalam hidup kita sehingga kita berdampak bagi orang lain. Puji Tuhan. Pertanyaannya cukup banyak Pak Gem, jadi saya akan lanjutkan lagi. Silakan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menjawab setiap pertanyaan daripada sahabat gembala. Ya. Ini khusus berhubungan dengan kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen atau orang percaya? Ya, acuannya adalah Roma pasal yang ke-15, karena kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tetapi soal kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maka bagaimana kita bisa mengupayakan itu? Kalau tadi, saya sambung lagi dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Kalau kita sudah bisa menenangkan pikiran kita, menenangkan kemudian kekhawatiran kita untuk berusaha menjadikan diri kita bukti dari kekuatan firman itu memberi hidup, maka tentu baru beberapa langkah pun kita sudah bisa merasakan satu suasana baru, dan itu akan memberikan kita sukacita. Walaupun kita susah, tapi karena kita mulai percaya dengan firman, pasti lambat laun kita pun akan tersenyum gitu ya. Ada sukacita. Ya, jadi proses, lagi proses itu betul-betul tidak lagi menjadi sebuah harapan yang berat yang masih duga-duga gitu. Tapi sudah menjadi sebuah pengalaman yang sudah bisa dirasakan perbedaannya, walaupun baru beberapa langkah saja gitu. Karena imbangannya begini, ada satu ayat yang Yesus ucapkan di dalam Matius pasal 5. Jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pada jalan hidupmu. Sehasta itu cuma satu langkah. Kita khawatir, justru yang ada malah langkah kita mundur. Kenapa? Karena kita serba takut, serba ragu. Mau maju takut kita akan terpukul gitu ya. Mau maju takut kita terhempas. Jadi daripada celaka, mungkin kita akan lebih baik membuat langkah mundur. Maka betul kata Yesus, kamu khawatir satu hasta alias satu langkah kamu tidak akan bisa menambahkan. Maka itu imbangannya. Kalau kita mulai percaya saja gitu ya, percaya saja dan yakin, karena memang kita sedang ingin menjadi bukti dari kekuatan firman itu, maka sebenarnya kita sedang menambahkan satu hasta pada jalan hidup kita menuju kepada kemenangan tadi. Karena begitu simpelnya ya. Jadi buat saya kerajaan Allah pada akhirnya dalam hidup sehari-hari harus sudah mulai bisa dirasakan efek-efek ini, sukacita, lalu kasih, damai sejahtera, itu pelan-pelan. Jadi jangan kemudian kita seolah mengidentifikasi kalau belum mendapatkan misalkan 2-3 kali gaji, wah ini belum kerajaan Allah nih. Ya, itu kan kita udah terlampau muluk-muluk namanya, memberikan batas dari harapan kita. Sementara Yesus bilang tambahkan dulu saja satu hasta pada langkah kakimu.
Yang menghambatmu adalah kekhawatiran. Jadi supaya satu hasta terus ditambahkan, maka yang perlu kita punya adalah optimisme, kan begitu, ya, keyakinan. Jadi itulah sebenarnya dalam hidup sehari-hari kerajaan Allah itu harus bisa dinikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin baca ya Roma pasal 14 ini. Jadi supaya karena ayatnya itu kan ada. Jadi supaya sahabat gembala yang menanyakan ini pun dapat dikonfirmasi dengan Alkitab ini. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mendapatkan aplikasinya dalam hidup sehari-hari? Bagaimana kita merasakan ini kerajaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena bukan soal makan dan minum, tapi harus bersukacita. Ya gimana caranya ketika saudara mungkin makan tidak sama dengan porsi yang lalu-lalu, tapi kok tetap bisa tersenyum. Nah itu tuh PR banget tuh. Tetap bersyukur Nah gitu ya. gitu kan, Ya. PR banget. Jadi, tapi itulah buktinya bahwa kita sudah bisa menikmati kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari gitu. jadi pengalaman di dalam kehidupan kekristenan kita responi dengan cara yang lebih baik, Ya. dengan bersyukur sehingga damai sejahtera, ketenangan, sukacita itu tetap menjadi bagian hidup kita, termasuk meresponi penderitaan. Ya, gitu ya, betul, Pak Ageng? betul. Memang makan dengan mungkin dengan jumlah yang sedikit, tidak sama seperti yang lalu itu kan penderitaan gitu ya. Tapi yang penting dalam penderitaan bisa tersenyum, itu luar biasa gitu. Mudah-mudahan sahabat gembala ketika menghadapi baik meja kosong ataupun meja yang berisi makanan yang melimpah tetap dengan penuh sukacita ya. Baik Pak Gem, ini ada satu pertanyaan orang muda nih. Jadi pertanyaannya lebih spesifik seperti itu. Bagaimana cara kreatif untuk membagi nilai-nilai kerajaan Allah yang mudah dipahami oleh orang-orang di sekeliling? Cara kreatif untuk Membagi nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi kan nilai kerajaan Allah kasih, sukacita, damai sejahtera gitu ya. Lalu bagaimana cara kreatif seorang bisa membagikan itu kepada orang lain? ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya di dalam poin tentang hubungan ya antara kerajaan Allah itu dengan menapaki kerajaan Allah itu ya, bahwa harus ada keterlibatan aktif kan untuk dapat juga memperlancar proses transformasi itu di rohani dalam hidup kita. Maka saya rasa kita harus tingkatkan produktivitas gitu, terutama kontribusi terhadap gereja gitu dan pelayanan-pelayanan sosial atau pelayanan-pelayanan yang memang mempunyai nilai kemanfaatan secara rohani tentunya gitu. Kenapa? Ya karena kalau tidak, daripada kita menunggu orang lain buat atau kita menunggu orang lain melakukannya untuk diri kita, kita akan dilemahkan. Lebih baik dengan apa yang kita punya, kita bisa membantu mereka gitu. Dengan semua kelebihan kita gitu. Kita bisa membantu orang dan kalau perlu ya seandainya memang kita tidak menemukan ada orang yang bisa mendukung kegiatan kita, jangan juga kita berpikir, oh kalau gitu saya nggak bisa berkegiatan hanya karena tidak ada sarana pendukung, misalkan sponsor kah, transport kah, segala macam ya. Ini kan hal ringan, tapi yang bisa menghambat. Gitu. Cobalah kita berpikir untuk, oh ya saya masih mempunyai satu sumber daya yang masih bisa saya bagi, misalkan begitu. Saya masih punya talenta, saya masih punya kemampuan, keilmuan, kompetensi itu di bidang IT atau apa yang saya bisa berikan tanpa saya harus menuntut orang lain, misalkan untuk membayar kompensasinya misalkan. Paling tidak untuk 1-2 kali, mungkin saudara mikir saya cuma bisa melakukannya 1-2 kali, nggak apa-apa, lakukan saja. Alkitab berkata, nanti Allah yang tahu akan hatimu, tahu kerelaanmu akan menambahkannya itu. Menambahkan, baik menambahkan talenta, menambahkan kontribusi,
dan juga tentu akan menambahkan berkat-berkat jasmani. Jadi itu saya rasa yang perlu dibangun dulu ya. Jadi apa yang kita punya kita tolonglah, baik gereja, baik juga apa namanya itu ya, panti-panti sosial misalkan begitu. Kegiatan sosial. Apa yang mereka belum punya tapi Anda punya, Anda ingin berikan, tidak perlu ada orang lain, Anda yang tawarkan diri. Yang penting bagaimana semangat ini saja, kobaran kontribusi ini ya, kobaran aktualisasi itu saudara punya, itu saja yang dipelihara, jangan dipadamkan. So kalau dipadamkan nanti tidak ada nilainya ketika orang sudah pinter banget pun akhirnya jadi malas menolong orang. Sama saja, kita nggak akan ada manfaat yang bisa diterima orang dan tidak ada manfaat buat kita juga. Artinya itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Baik kemauan, keinginan, kontribusi, dan Iya. pengorbanan. Betul. Hal-hal yang kreatif kita lakukan apa yang ada pada kita. Karena sepertinya kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada kita, tetapi Iya. yang Tuhan ingin lihat apa yang ada pada kita, itulah yang kita kembangkan. Betul. Gitu ya. Kita lihat orang lain belum punya, kita tambahkan gitu. Kita lihat ada yang belum dilengkapi, sementara kita sudah punya kelengkapan itu, kita bisa bagikan gitu. Dan tidak perlu dulu kemudian sampai kita harus diganggu dengan misalkan tuntutan untuk ada take and give-nya. Itu juga bisa mengganggu nanti, langkah untuk berkontribusi. Bebaskan itu saja dulu. Saya percaya nanti Allah yang tahu hati kita, tahu kerelaan kita, kok Dia akan mencukupi kok nanti gitu. Ya, artinya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk hal-hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita, karena masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita, sehingga mereka juga bisa merasakan kerajaan Allah itu sukacita, damai sejahtera, dan itu juga akan membawa hidup mereka merasakan kehadiran Tuhan. Gitu ya Pak Gem? Iya. Tidak terasa nih Pak Gem, kita sudah di akhir episode kita malam hari ini. Kalau kita ingin teruskan gimana Pak Gem? Ya, lagi. Baik, kita akan lanjutkan di pertemuan pembelajaran kita minggu depan. Dengan semangat yang sama kita terus belajar, sahabat gembala, sehingga pemahaman kita semakin ditambahkan. Seperti saat ini ketika wawasan kita dibuka tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah proses karya Allah bekerja dalam diri seseorang, dan ketika dihubungkan dengan eskatologi, kita lihat dari generasi-generasi itu dihidupi, maka semangat yang sama kita juga harus miliki untuk terus punya semangat menghidupi iman sampai akhir kehidupan kita, sehingga baik ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tetap menikmati kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, sehingga perjalanan kita lalui meskipun banyak penderitaan, kita akan kuat karena Allah bersama dengan kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat gembala, melalui pembelajaran Alkitab kita, kami rindukan Bapak Ibu Saudara semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam iman, dan semakin mengalami perubahan. Karena itu di dalam program kami ini, kami juga rindu melibatkan Bapak Ibu Saudara, sahabat gembala, untuk berpartisipasi dalam meningkatkan program pelayanan serial pendalaman Alkitab ini dengan ikut mengambil bagian menyalurkan berkat melalui nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan menggerakkan Bapak Ibu, sahabat gembala, turut mengambil bagian, maka Tuhan juga yang akan melimpahkan segala berkat dan membalasnya dengan segala kelimpahan. Puji Tuhan. Amen. Kita akan akhiri pembelajaran Alkitab kita saat ini. Ya, mari akan ditutup oleh Pak Gem. Silakan. Mari kita berdoa, sahabat gembala. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik kami dapat ikuti kembali serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dalam episode kali ini yang membahas tentang hubungan keselamatan dengan eskatologi untuk menapaki jalan menuju kerajaan Allah. Kami rindu Tuhan, kami yang hidup sekarang ini
dapat juga memiliki kehidupan di tempatmu, di tempat yang mulia yang disebutkan oleh orang-orang saleh yang merindukan juga tempat itu dengan kata kerajaan Allah. Mereka menyebut kerajaan Allah karena mereka mungkin sulit untuk menggambarkan yang lebih indah daripada kata kerajaan. Mungkin mereka menyebutkan sorga dengan kerajaan karena mereka menganggap tidak ada yang lebih indah dari istana ketika mereka menggambarkan tentang kerajaan. Kami yakin Tuhan, apa yang Engkau punya di sorga sana jauh lebih indah dari semua bangunan, dari semua interior yang kami miliki. Tetapi yang jelas bahwa jalan menuju kerajaan Allah bukanlah jalan seperti membalikkan tangan kami. Kami harus memulai itu dengan sebuah proses bertingkat dari fase ke fase untuk menjadikan firman Tuhan itu kehidupan bagi kami, menjadikan kami bukti dari kekuatan firman Tuhan, dan menjadikan diri kami juga kehidupan bagi orang lain. Maka kami ingin belajar itu Tuhan. Maka tolong kami, tuntun kami supaya kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan dan dapat menyelesaikan pergumulan hidup kami ini untuk dapat memasuki kerajaan Allah dan mengalami kehidupan yang indah, mulia, serta gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat gembala yang setia mengikuti pendalaman Alkitab, firman-Nya hidupku. Berkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati ketika mereka mencoba untuk mengaplikasi firman Tuhan lewat pengajaran ini. Dan mereka betul-betul mendapati bahwa hidup mereka semakin diberkati. Biarlah ada kesaksian-kesaksian orang lain juga. Biarlah juga ada kontribusi dari mereka ya Tuhan. Karena orang-orang percaya yang hidup dari firman tidak akan pernah merasa selalu dirugikan, tidak akan pernah merasa ada orang lain memberatkan hidupnya. Semuanya hanya akan menjadi sebuah kegirangan, kesukaan untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami, jauhkan kami dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain, dari malam ini sampai tengah malam nanti, sampai esok hari pun, dalam segala aktivitas sampai di rumah, Tuhan tuntun kami dan pagari kami. Berkati tim pendukung pendalaman Alkitab firman-Nya hidupku. Berkati ya Tuhan mereka yang berjelih lelah untuk berlangsungnya kegiatan ini. Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya, dan persekutuan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi sahabat gembala pada pembelajaran Alkitab saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.